Gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas merupakan suatu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk bisa memperoleh efek-efek tertentu yang akan membuat sebuah karya sastra menjadi semakin hidup, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan atau tertulis. Majas pada umumnya digunakan dalam penulisan karya sastra, baik itu berupa puisi ataupun juga prosa. Dalam karya sastra, majas menjadi bahasa kiasan yang dapat menghidupkan sebuah karya sastra dan bisa memberikan konotasi atau makna tertentu di dalam karya tersebut. Tujuan dari penggunaan majas adalah digunakan untuk membuat para pembaca ataupun penikmat suatu karya seni agar bisa merasakan emosi atau perasaan dari suatu jenis karya lewat penggunaan berbagai macam jenis gaya bahasa yang digunakan oleh para penulis. Majas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Majas perbandingan. Jenis majas perbandingan meliputi majas yang menggunakan gaya bahasa ungkapan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya, yakni melalui proses penyamaan, kelebihan, atau penggantian. Di dalam majas perbandingan ini pun masih dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis seperti 2. Majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan suatu bentuk gaya bahasa dengan kata-kata kiasan yang bertentangan dengan yang dimaksudkan sesungguhnya. Di dalam majas pertentangan ini pun masih dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis seperti 3. Majas sindiran. Majas sindiran adalah kelompok majas-majas yang menggunakan kata-kata kiasan yang tujuannya adalah untuk menyindir seseorang atau perilaku dan kondisi tertentu. Majas sindiran ini pun masih dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis seperti 4. Majas penegasan. Majas penegasan adalah jenis gaya bahasa yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh terhadap pembaca atau pendengarnya agar menyetujui ujaran atau kejadian yang diungkapkan. Majas penegasan ini pun masih dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis seperti secara umum, terdapat cukup banyak jenis gaya bahasa atau majas. Berikut ini adalah beberapa jenis majas yang relatif cukup umum digunakan dalam berbagai kaidah penulisan. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah sebuah gaya bahasa yang seolah-olah menjadikan benda mati menjadi suatu benda hidup. Salah satu ciri yang umum digunakan pada majas ini adalah menyematkan sifat atau kata kerja yang umum dimiliki oleh makhluk hidup kepada benda mati, sehingga pada akhirnya benda mati tersebut dapat melakukan aktivitas seperti makhluk hidup kebanyakan. Contoh majas personifikasi. 1. Penulis itu membiarkan pulpen yang dipegangnya menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan tulisan yang menawan. 2. Daun-daun yang tertiup oleh angin itu bergoyang-goyang layaknya orang-orang merdeka yang tidak memiliki masalah. 3. Tiang listrik itu berdiri tegap penuh kesigapan meski harus menahan sengatan sinar matahari yang menusuk kulit. Kata kerja menari-nari, bergoyang-goyang, berdiri tegap yang digunakan pada beberapa contoh di atas, tentunya benda-benda mati tersebut tidak akan benar-benar melakukan aktivitas tersebut karena itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Penggunaan kata kerja tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi benda mati tersebut seolah-olah menyerupai benda hidup. Majas metafora.
Majas metafora merupakan salah satu jenis gaya bahasa yang menggunakan benda atau objek tertentu untuk menggambarkan sifat yang ingin diutarakan oleh si penulis. Contoh majas metafora. 1. Meskipun Nina adalah anak emas dari Pak Lurah, namun ia tidak pernah bersikap manjat kepada orang tuanya. 2. Warga yang ketahuan melanggar peraturan dan norma adat biasanya akan menjadi buah bibir orang-orang di sekitarnya. 3. Anak emas dan buah bibir tentu bukanlah istilah yang merujuk pada istilah sebenarnya. Anak emas tidak merujuk pada anak yang terbuat dari emas, dan buah bibir tidak diartikan sebagai buah yang berbentuk bibir. Anak emas tidak merujuk pada anak yang terbuat dari emas, dan buah bibir tidak diartikan sebagai buah yang berbentuk bibir. Anak emas dimaknai sebagai anak kesayangan, dan buah bibir dimaknai sebagai bahan perbincangan. 3. Majas asosiasi. Secara sederhana, majas asosiasi adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua buah objek berbeda yang dianggap memiliki kesamaan. Sebagai majas perbandingan, gaya bahasa ini banyak menggunakan kata seperti bagaikan dan ataupun juga bak. Contoh majas asosiasi. 1. Wajah kedua kakak itu sangat mirip bagaikan pinang dibelah dua. 2. Kamu tidak akan bisa membuat keputusan dengan bijak kalau pendirianmu bak air di atas daun talas. Bagaikan pinang dibelah dua artinya wajah kedua kakak itu sangat mirip sehingga diibaratkan seperti pinang yang dibelah dua. Sementara itu, pendirian bak air di atas daun talas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendirian seseorang yang selalu berubah-ubah. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah sebuah gaya bahasa yang umum digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu dengan cara melebih-lebihkan hal tersebut dan terkadang membuatnya terkesan tidak masuk akal. Penggambaran secara berlebih-lebihan ini bisa dalam bentuk makna yang positif atau penuh kebaikan dan bisa juga dalam artian yang sebaiknya yakni makna majas yang penuh dengan konotasi negatif. Contoh penggunaan majas hiperbola. Yang pertama, Pak Tani itu membanting tulang dari pagi hingga petang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, suara pria itu ketika bernyanyi bisa membuat seluruh kota menjadi luluh lantah. Membanting tulang dalam penggalan contoh majas di atas maksudnya adalah bekerja dengan sangat keras. Sedangkan pada contoh yang kedua adalah majas hiperbola yang maknanya bahwa suara pria itu sangatlah buruk seolah bisa menghancurkan kota. Jenis majas eufemisme. Majas eufemisme adalah sebuah majas yang digunakan untuk menghaluskan makna kalimat agar menjadi lebih etis atau sopan ketika didengar atau dibaca oleh orang lain. Contoh penggunaan majas eufemisme. Yang pertama, penyandang tunarungu tetap bisa mengakses layanan perpustakaan di kampus. Kedua, para tunawisma itu kemudian dibawa ke dinas sosial untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan manusiawi.
Penggunaan kata tunarungu dan tunawisma dalam dua contoh yang telah disebutkan di atas berfungsi sebagai cara untuk mengungkapkan kesopanan atau memperhalus makna. Tunarungu adalah bentuk halus untuk penyebutan dari orang-orang yang mengalami masalah gangguan pendengaran, sedangkan tunawisma adalah orang-orang yang tidak memiliki rumah. Majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan kondisi fakta yang sebaliknya. Jadi, makna yang dinyatakan berlawanan dengan kalimat dalam penggunaan majas tersebut. Contoh penggunaan majas paradoks. 1. Aning sering terlihat murung. Ia seringkali merasa kesepian di tengah keramaian. 2. Badan Budi memang kecil, tapi tenangnya sangat kuat. Penggunaan dua kata yang bertentangan dalam satu kalimat merupakan ciri utama yang dimiliki oleh majas paradoks. Majas litotes. Jenis majas litotes adalah suatu bentuk gaya bahasa yang digunakan untuk merendahkan kondisi diri, meski keadaan fakta sebenarnya bisa saja berlawanan dengan apa yang diungkapkan tersebut. Bisa dibilang majas ini merupakan kebalikan dari majas hiperbola. Jika majas hiperbola menyangkatkan makna, maka majas litotes adalah merendahkan makna kalimat yang dimiliki. Contoh penggunaan majas litotes. 1. Jika berkunjung ke Jogja, jangan sungkan untuk mampir ke gubuk kami yang kecil. 2. Mohon menikmati hidangan ini. Semoga Anda berkenan dengan sajian yang ala kadarnya. 3. Gubuk yang dimaksud tentu saja adalah rumah atau hunian yang bukan gubuk yang sebenarnya. Penggunaan gubuk di sini untuk merendahkan bahwa rumah yang dimiliki sederhana, namun bisa saja kondisi yang sebenarnya berbeda dari yang diungkapkan. 8. Majas ironi untuk menyindir. Majas ironi adalah salah satu jenis majas yang digunakan untuk mengungkapkan kondisi yang bertentangan dengan fakta sebenarnya, dan biasanya majas ini seolah-olah memberi pujian, namun makna yang sebenarnya adalah sebuah sindiran karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Contoh penggunaan majas ironi. 1. Sebagai seorang perempuan, kamu terbilang sangat rajin. Baru jam 12 siang sudah bangun. 2. Badanmu harum sekali. Sudah berapa hari tidak mandi. 3. Kedua contoh di atas merupakan untuk pengungkapan dari majas ironi atau sindiran. Contoh pertama adalah sindiran karena jam 12 siang baru bangun tapi dikatakan rajin. Tentu makna yang ingin disampaikan dari majas tersebut adalah si perempuan tersebut adalah pemalas karena sudah siang baru bangun. 9. Majas sarkasme. Sarkasme menjadi salah satu dari sekian macam-macam gaya bahasa yang juga umum digunakan untuk menyindir karena tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Majas sarkasme merupakan jenis majas sindiran yang menggunakan ungkapan atau kata-kata kasar dalam pengungkapannya. Jika ingin menggunakan majas ini, kamu perlu berhati-hati sebab bisa melukai perasaan orang lain. Contoh penggunaan majas sarkasme. 1. Kamu sebaiknya pergi dari tempat ini. Kamu itu hanyalah sampah masyarakat yang bahkan tidak berguna dan hanya merusak pemandangan saja. Yang kedua, permasalahan seperti ini saja tidak bisa kamu selesaikan. Benar-benar otak udang. Penggunaan kata sampah masyarakat dan juga otakku dengan merupakan bentuk sindiran yang sangat kasar. Sampah masyarakat berarti orang-orang yang tidak berguna, sedangkan otakku
Dang adalah ungkapan yang bermakna terlalu bodoh, mengingat bahwa sarkasme adalah majas sindiran dengan gaya bahasa yang kasar. Sebaiknya kamu perlu hati-hati jika menggunakannya untuk berbicara. Penggunaan majas atau gaya bahasa merupakan hal yang sangat umum ditemukan dalam berbagai mulai dari penulisan dan bahkan diucapkan secara lisan ketika dalam suatu perbincangan.